Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview kolam renang yang telah selesai saya buat. Ini berlokasi di Kelok Dama, Bukit Shango. Baiklah teman-teman, ini adalah desain awal. Desain ini saya buat dengan menggunakan SketchUp, dan desain ini adalah movie-nya, dimana kolam renang ini memakai sistem overflow. Ini adalah tangga yang untuk turun ke kolam renang, dan ini adalah balancing tank. Kemudian ini ruang mesin, dan di ruang mesin ini terdapat beberapa pipa. Ini pipa untuk pembuangan dari mesin plastik, dan ini untuk inlet. Kemudian ini pipa dari main drain. Lalu ini adalah dari balancing tank untuk pump. Nah, begini penampakan balancing tank, dan ini overflow, saluran overflow. Kemudian ini main drain hole, lubang main drainnya teman-teman. Dan ini vakum, lubang untuk vakum. Kemudian ini inlet, ada 3. Namun dalam pelaksanaannya ada perubahan, yaitu perubahan orientasi dan tangga dihilangkan, dan kemudian ada bertingkat dibuat. Dan ini adalah kondisi awal di mana tanah ini sudah digali oleh owner dengan menggunakan eskavator. Ketika dilakukan pengukuran, ternyata galian ini cukup dalam dan ini harus ditimbun lagi nantinya. Dan ini adalah pembenangan. Pembenang ini disesuaikan dengan desain yang disepakati. Dan saat ini tukang tampak untuk posisi batu bata nantinya yang akan dipasang. Dan ini teman-teman, penampakan dari hasil pembenangan. Dan ini video di mana tukang masih melakukan penggalian untuk diluruskan posisi benang. Dan ini hasil dari pembenangan yang sudah final. Dan ini akan dilakukan pemasangan batu bata merah. Di tahap awal pemasangan batu bata merah, dan ini dokumen-dokumen yang masih berlanjut, pemasangan batu bata merah sekaligus pembenahan jalur bata nantinya. Dalam proses pengerjaan ini ada 2 tukang dan 1 asisten, dan proses ini berlangsung cukup cepat. Ini adalah ekskavator untuk menimbun, dan penimbunan ini dilakukan secara bertahap, dan pemasangan bata merah juga dilakukan secara bertahap supaya tidak terjadi kerusakan. Dan di sini owner sengaja mendatangkan ekskavator supaya prosesnya cepat. Nah, begini teman-teman, timbunan yang masih tersusun, dan proses pemasangan bata masih terus berlanjut, dan ini dalam progres 50%. Dan ini proses pengerjaan ruang mesin dan balancing tank, progresnya lebih meningkat. Sementara pengerjaan yang lain juga terus dilakukan, dan ini memang dilakukan tidak sekaligus tiap-tiap bagian itu selesai, tapi memang betul-betul secara bertahap. Teman-teman, ini adalah kolam renang pribadi. Lokasinya di Bukit Shango, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Dan ukuran kolam renang ini 4
kali 9,5 untuk dalamnya, bagian dalamnya, dan dengan kedalaman yang bervariasi nantinya. Ada yang paling dalam 155 cm, kemudian 145, lalu yang paling dangkal itu sekitar 130 cm. Dan ini progres pemasangan batu bata 70%. Progres 3 Mei. Apa dia dong? Setelah pemasang bata dirasa cukup, kemudian dilakukan penyiraman terhadap timbunan supaya padat. Dan pemadatan ini juga dilakukan secara manual dikarenakan tanahnya yang begitu lembek, namun juga akan dilakukan secara mekanik dengan stemper. Dan ini adalah ruang mesin dimana progresnya sudah hampir rampung untuk pemasang batanya. Ini saluran pipa untuk pembuangan dari kelebihan air yang ada di balancing tank. Jadi kelebihan air yang ada di balancing tank ini juga harus dibuang ke drainase. Dan inilah penampakan dari pemasangan batu bata. Ini adalah sisi luar, teman-teman. Sisi luar ini tingginya lebih dari 150 cm karena cukup tinggi sehingga diberi penguatan di bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman penguatan yang diberikan di bawahnya. Sekaligus di sini sudah terpasang besi-besi pancang untuk pembesian nantinya. Dan ini penampakan, dan ini adalah pengecoran dasar. Kita menggunakan ke 250, dan ini juga termasuk pemasangan besi pancang. Dan ini kita melakukan pembesian di dinding-dinding, dan besi-besi ini diikatkan ke pancang-pancang besi yang sudah terpasang supaya kokoh. Di bagian luar juga kita lakukan pembesian, karena ini nantinya juga akan dicor. Di bagian luar dan bagian dalam ini juga nantinya akan dicor supaya kuat. Bagian luar ini nantinya juga akan ditimbun, jadi karena itu harus dicor. Dan ini adalah pemasangan pembesian di lantai. Semua pembesian di lantai dan di dinding dalam dilakukan 2 lapis menggunakan disk 10 polos. Dan saat ini pemasangan pipa, sebelum diberi lapisan kedua, pasang dulu pipa-pipanya supaya memudahkan pekerjaan. Dan seperti ini pemasangannya. Dan ini pipa-pipa sudah ada yang terpasang, dan kemudian diberi lapisan kedua pada pembesian di dinding. Dan seperti ini melanjutkan pemasangan besi di lantai, sekaligus harus mengecek besi-besi yang lainnya sebelum nanti akan dipasang bertesting. Dan ini pengecekan besi-besi yang terpasang bagian luar. Sedangkan pipa kuning yang terlihat itu adalah pipa listrik, teman-teman. Namun saat pengecoran pipa ini tertutup, sehingga pipa listrik dipasang kembali ketika dilakukan plesteran.
Setelah semua pembiasan dilakukan dan dipastikan semuanya sudah terpasang bagus, begitu juga dengan pipa-pipa, kemudian dilakukan pemasangan backcasting. Backcasting ini harus terpasang dengan kuat, kokoh, supaya tidak jebol saat pengecoran. Sekarang tukang terlihat lagi bekerja masang backcasting. Pengecoran nantinya akan dilakukan secara manual, jadi ini harus betul-betul kokoh backcastingnya supaya nanti bisa dilalui oleh banyak orang. Buka baju guys. Setelah pemasangan backcasting yang cukup kuat dan kita melakukan pengecoran. Pengecoran ini banyak anggota dan ini pengecoran dilakukan dengan mutu beton K300. Karena ada kendala teknis, pengecoran dilanjutkan sampai malam, sampai ke titik krusial ini. 2 pekan setelah pengecoran dilanjutkan dengan pembongkaran backcasting sekaligus melakukan pembersihan dan kemudian pemasangan plesteran, dan ini pemasangan plesteran. Ini pembenahan tangga pada tingkatan kolam. Ini plesteran di ruang mesin dan ruang blasting tank. Ini hasilnya. Kemudian waterproofing dinding dalam dan juga lantai. Pengerjaan dak, blasting tank dan ruang mesin. Ini pembersihan. Ini pengecoran, begini hasilnya. Setelah semuanya dipastikan oke, kemudian dilakukan pemasangan keramik. Keramik ini pesanan khusus dari owner sendiri. Sebelum pemasang keramik dipasang dulu kepal atau tenda untuk mencegah bila terjadi hujan. Karena saat pemasang keramik, bila terjadi hujan akan membuat kekokohan keramik berkurang. Nah, teman-teman, ini adalah setelah semuanya selesai. Saya banyak kekurangan dokumentasi, dan ini pemasangan mesin pompa dan balancing tank sekaligus instalasi pemipan di ruang mesin, dan ini ruang balancing tank. Nah, ini belum sepenuhnya oke. Ini penampakan dari ruang balancing tank. Itu pipa untuk pump. Dan ini kolam renang sudah dipenuhi oleh air dan sedang melakukan pengetesan lampu, dan saya tidak punya dokumentasi waktu pemasangan lampunya. Dan beginilah kondisi kolam renang dan penampakannya yang telah selesai dibuat. Setelah melakukan serangkaian pengujian dan hasilnya dinyatakan oke, barulah kolam renang ini diserahkan kepada owner. Bagi teman-teman yang akan membangun kolam renang dan Anda menggunakan jasa saya, silakan hubungi saya di nomor yang tertera dalam deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.